Oke, di video kali ini kita akan belajar strategi TOEFL structure yang ke-19. Invert the subject and verb with comparisons. Nah, mungkin kalian udah tahu tentang comparison itu adalah perbandingan. Misalkan menggunakan more than. Kalau kita ingin bilang lebih tinggi dari, taller than, kayak itu. Atau lebih cepat dari, faster than. Iya dong. Nah, di sini ada kaidah untuk membalik ya subject dan verb dengan comparison. Tapi itu kalau tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Hanya untuk menambah estetika, jadi estetik kayak gitu ya. Dalam bahasa Inggris dalam penulisannya ketika kita membalik nih subject dan verbnya. Tapi kalau tidak dibalik juga tidak apa-apa. Nah, di sini aku punya contoh yang sama. Misalkan nih, ya, contoh yang sama ada tiga bentuk, yang mana tiga bentuk nanti itu semuanya benar. Pertama, kalau aku punya contoh my sister, lihat nih, my sister, oke, okay, spends, kalian bisa perhatikan, spends more. Nah, di sini kita menggunakan more hours in the office than John. Oke, ini contoh pertama. Ini adalah template dari apa? Kalimat perbandingan, comparisons. Jadi menggunakan more, bla bla bla, than. Kayak gitu, oke. Ini contoh pertama. Contoh kedua, oke. My sister, ini itu masih contoh yang sama. Spends more hours in the office, okay, then John. Kita bisa menambahkan does di sini, okay. Karena kayak gini itu contoh keduanya. Dan contoh ketiganya, okay, my sister, masih contoh yang sama, spends more hours in the office. Sekarang kita ingin balik nih dasnya ini menjadi sebelum John gitu. Das John. Kalau kalian tanya nih dari ketiga contoh ini tuh semuanya benar, gak ada yang salah. Nah, yang nomor pertama juga benar, oke. Nomor kedua benar dan nomor ketiga benar. Di sini ingin ditunjukkan bahwa kalau ternyata dalam comparison itu kita bisa membalik subjek dan verbnya. Kalau kita analisa yang kalimat kedua aja, pertama ini kan subjeknya nih. Yang kedua ini spends adalah verbnya. More hours in the office than. Nah, ketika menggunakan comparison, kita bisa memasukkan another subject verb. Ya, jadi nggak apa-apa ketika ada more than ataupun comparison itu kita boleh memasukkan subject verb yang baru kayak gitu ya. Nah, mana subjek yang barunya? John. Verb yang barunya mana? Does. Subject verb yang barunya nih kayak gitu. Nah, ternyata dalam comparison juga kita bisa membalik. Oke, mana yang kita balik? Yang datang setelah comparison. Kalau kita ngeliat contoh yang nomor 3, my sister ini adalah subjek utamanya dan spends adalah verbnya. Kemudian more hours in the office than. Nah, setelah than baru kita melakukan inverted. Jadi verb yang terlebih dahulu baru subjeknya. Gimana caranya? Ya tinggal kita balik dasnya ke depan. Jadi ini adalah verbnya dan ini adalah subjeknya. Boleh. Tapi kalau kita pilih kalimat nomor 1 juga boleh nggak? Boleh. Kayak gitu. Oke. Yang 2 dan 3 juga benar. Jadi ini adalah 3 cara untuk kita menulis comparison. Nah, di strategi 19 kita dikasih tahu bahwa oh, ternyata di kalimat comparisons ya, di perbandingan kita juga bisa melakukan inverted.
verb dan subjek, walaupun itu tidak se-urgent di strategi-strategi sebelumnya. Contohnya kayak kalimat tanya itu kan urgent banget harus dibalik. Kalau ini enggak kayak gitu karena dia punya 3 bentuk memang. Yang mana aja benar. Tapi kalau kalian ketemu di soal dia dibalik, jangan bingung kalau ngeliat comparisons. Oke. Nah, kalau kita ngeliat verbnya, ya verbnya ini biasanya harus match. Misalkan di sini kita menggunakan es ya, jadi spend-nya tuh pakai s. Kalau kita ingin menambahkan verbnya di sini, itu harus juga menggunakan s. Jadi tunggal ya dengan tunggal kayak gitu. Kalau jamak dengan jamak. Kalau misalkan bentuknya pas, harus bentuk pas juga setelah then-nya itu kayak gitu. Nah, dari sini aku bisa mengambil kesimpulan bahwa template dari ya inverted subject and verbs with comparison at least ada 2 kayak gitu. Pertama gimana? Ya kita masuk ke dalam template aja nih. Gimana templatenya? Pertama, kalau aku punya ya misalkan we, nah nih we were more prepared, misalnya nih more prepared than. Nah, baru setelah then masuk lagi subject verb yang baru. The other, sorry, there is no space. The other performers were. Nah, ini template pertama. Gimana templatenya? Pertama, yes ini adalah subjeknya, were adalah verbnya, more prepared than. Setelah itu masuk ke subject verb yang baru, the other performers, dan were lagi. Di sini yang harus kalian perhatikan bahwa ya verbnya ini tidak dibalik, artinya dia tidak datang di luar setelah subjek. Nah ini gimana? Ini benar. Nanti kalau kalian ngeliat soal kayak gini, dia tidak dibalik, nggak apa-apa, ini juga benar kayak gitu ya. Nah yang harus kalian notice juga ngeliat nih, verbnya adalah were yang di sebelah kiri yang awal-awal juga were. Nah yang kanan itu were juga. Jadi ingat dia harus agree, harus match, harus fit. Jadi kalian harus ngeliat nih verbnya, paling di situ trikinya tuh. Yang kedua, template kedua seperti apa? Nah, masih contoh yang sama ya. We were more, kita lebih banyak persiapan intinya. Then, nah setelah ini baru kita balik. Gimana caranya? Were-nya datang di luar kayak gitu, sebelum subjek. Then were the other performers ya. The other performers. Nah, gimana templatenya? Subjek, ya ini subjeknya, ini verbnya, more prepared than. Kita balik, di sini adalah verbnya dan ini adalah subjeknya. Oke, kalau misalkan ditanya benar atau enggak, benar karena dia balik kayak gitu. Jadi di sini kalian tahu, oh ternyata di comparison itu kita juga bisa melakukan inverted subject dan verb. Oke. Nah, seperti biasa di sini aku punya contoh soal nih untuk menguji pemahaman kalian tentang konsep yang telah dipelajarin tentang invert the subject and verb with comparisons. Nah, seperti biasa kalian bisa post videonya. Oke. Dan kalian bisa menganalisa subject verbnya mana nih, kira-kira di mana subject verbnya, dan lingkarin mana perbandingannya. Baru setelah itu tentukan kalimat itu benar atau salah berdasarkan template yang tadi aku jelaskan. Oke. Nah, oke, kalau sudah kita coba bahas sama-sama. Number 1, this candidate has received more votes than has any other candidate in previous year. Oke, kita ngeliat subjeknya mana? This candidate. Nah, has received. Oke, dia menggunakan kalimat perfect di sini. More votes than. Nah, ini kita ngeliat bahwa yes, ini adalah comparisonnya. Berarti new subject verbnya akan datang setelah itu. Nah, di sini kita lihat langsung has. Dia balik udah ini. Oh, berarti kita bisa bilang any other candidate
Ya, ini adalah subjeknya. Oke, karena dia udah balik has-nya ini, harusnya kalau misalkan tempatnya seperti ini nih, has-nya aku hilangin misalnya. Ini misalnya ya. Any other candidate in previous year has, misalnya. Kayak gini benar juga kayak gitu. Atau template berikutnya, template yang kedua tadi dibaliklah verbnya di sini. Nah, sekarang kita cocok. Di sini dia menggunakan has juga dan yang di sini juga menggunakan has. There is nothing, jadi nggak ada yang salah nih dengan kalimat nomor satu ini. So ini adalah correct. Okay, number one is correct. Number two, obviously we were much more impressed with the performance than did the other members of audience. Kita ngeliat mana nih subjek verbnya. We adalah subjeknya, were much more impressed. Nah, di sini masuk comparisonnya, more impressed hingga than. Nah, ininya aku kotakin adalah comparisonnya. Kita ngelihat di sini dia balik did the other members of audience. Berarti secara nggak langsung ini adalah subjeknya dong. Nah, ini adalah verbnya maksudnya. Nah, ini benar atau salah kira-kira? Kita ngelihat bahwa ya kita balik aja ke template sebelumnya. Kalau dia menggunakan were di sini nih, dia akan were juga gitu ya nggak sih? Nah, di sini dia menggunakan were, di sini dia malah menggunakan did. So I think it is incorrect. Karena apa? Karena kita juga harus menggunakan verb yang sama kayak gitu, yang agree, yang match. Makanya ini tuh harusnya aku ganti dengan were. Jadi kalimat ini menjadi incorrect. Kenapa incorrect? Karena ya seperti yang tadi aku bilang, dia menggunakan did di sini. Kayak gitu. Paham ya? Number three, the film that we saw last night at the festival was far better than any of the other films. Kita ngeliat mana subjeknya? Ya, the film that we saw last night is not ya ini bukan yang kita mau, karena ini adalah kalau dia menjelaskan noun itu berarti apa? Adjective clause. Berarti ini adalah adjective clause biar kalian tahu. Dan di sini adalah verbnya berarti. Nah, kayak gitu. Ini adalah verbnya, verb utamanya. Was far better than. Nah, ini masuk comparisonnya ini. Far better than any of the other films. Nah, gimana nih nomor 3? Di sini dia tidak menggunakan verb, hanya kayak gini, yang mana ini juga bener kan? Karena seperti template yang pertama, ya kalau misalkan tadi aku punya contoh number one, my sister spends more hours in the office than John, itu juga bener, ya itu template pertama kita, contoh pertama kita. Di sini sama, dia tidak menggunakan verb, ya nggak apa-apa kayak gitu. Berarti ini adalah correct juga. Oke. Sekarang nomor 4. The vegetables at the market this morning were far fresher than were those at the market yesterday. Gimana nomor 4? Ya udah. Coba, the vegetables adalah subjeknya, at the market this morning were. Yes, ini adalah verbnya. Nah, far fresher than. Nah, jadi lebih segar dari. Nah, ini adalah lagi comparison ya. Were those at the market yesterday. Nah, dia balik ini, berarti ini adalah subjeknya. Those at the market yesterday. Ya. Ini berarti kalau at kan kita udah setuju bukan bagian dari subjek, maka yang subjeknya adalah those-nya, subjeknya. Were-nya ini adalah verb-nya, dia balik. Kalau misalkan dia bikin kayak gini pun, misalkan ini aku hapus ya were-nya, dia gunakan were di sini. Jadi the vegetables at the market this morning were far fresher than those at the market yesterday were. Gak ada masalah juga, kayak gitu, bener juga. Di sini dia menggunakan were-nya dibalik sebelum those. Berarti ini udah benar. Were sama were, di sini dia were, di sini juga gunakan were, berarti udah fit, oke? Nomor 4 adalah correct. Benar. Nomor 5. I'm afraid
That is the condition of these tires as bad as the condition of the others. Oke, kita ngeliat nih soal yang nomor 5. I am ini subject verbnya. That is the condition of these tires. Nah, aku ingin ngasih tahu additional information bahwa as bad as ini adalah comparison. Jadi as bla 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 as adalah one of comparison. Nah, aku akan bahas lebih detail jenis-jenis comparison di strategi ke depannya. Tapi di sini kalian tahu dulu kalau as bad as adalah comparison ya. As bla 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 as. Kayak gitu. Nah, kita ngeliat nomor 5 ini apakah udah benar atau salah nih. Nah, di sini aku agak ganjal di bagian sini. That is the condition of these tires. Dia ini setelah konektor that ya, konektor that itu dia kasih is verb. Nah, sedangkan the condition of these tires ya, ini aku bilang adalah sebagai subjeknya. Jadi dia nggak boleh balik. Kenapa ini nggak boleh dibalik? Karena ya tidak ada comparison di sini. Ya, comparisonnya datang setelah tires ini. Jadi kalau misalkan tidak ada comparison, kita nggak bisa semerta-merta membalik. Dia itu harus datang setelah ya kayak gini nih, far fresher than, then baru kita balik setelah then tuh datangnya. Oke, ini kan comparisonnya di sini ya. Jadi yang benar adalah ini that the condition, that the condition of these tires is, ini tires is baru as bad as in the condition. Yang benar kayak gini. Jadi ini aku bilang adalah incorrect karena dia membalik. Padahal seharusnya tidak dibalik kayak gitu. Karena comparisonnya tidak di sana ya, tidak di sini nih, di bagian sini. Oke. Kita ke soal berikutnya, yang mana itu adalah soal nomor 6. We firmly believed that our team could achieve a much faster time than any of the others. Oke. Nomor 6 kita lihat mana subjeknya. Subjeknya we firmly believed. Ini adalah verbnya that our team. Nah, that our team ini aku garis warna lain aja karena dia adalah di luar pembelajaran kita. Karena ini adalah objek dari kata kerja, berarti ini adalah noun clause ya. That our team could achieve. Oke. Ini aku garisin. Yang mana comparisonnya? Much faster. Nah, ini nih. Than any of the others. Di sini dia tidak menggunakan verb sama sekali setelah perbandingan. Oke, setelah than. Jadi nggak ada masalah juga karena juga bener ya kayak gitu. Nah, ini correct berarti. Nomor 7. This apple pie is not as good as the last one that you made. Nah, nomor 7. Nomor 7 sepertinya juga tidak ada yang salah. Ini adalah subjeknya. Is adalah verbnya. Not as good as. Nah, as good as lagi. As bla 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 as. Nah, ini adalah comparisonnya. The last one that you made. Oke, ini nggak ada yang salah di sini. Karena setelah comparison dia tidak memasukkan ya, ada verb. Di sini that you made ini adalah klausa lagi di sini. Nah, karena di sini tidak ada yang harus kita perhatikan karena setelah comparisonnya ini tidak ada verb yang dibalik ataupun verb yang datang, yang hanya adalah klausa. That you made ini adalah klausa. Jadi nggak ada yang salah. Nomor 8. On fishing trip, Bobby cooked twice as many fish as anyone else did. Nah, lagi ya, ini kita bisa hilangin ya. Bobby adalah subjeknya, cook adalah verbnya, twice as many fish as. Lihat, ini lagi ada comparison di sini. Oke, sampai sini adalah comparisonnya. Anyone else did. Nah, lihat nih, anyone else adalah new subjeknya dan verbnya adalah did.
Oke, kita udah punya template kayak gini, subject verb comparison subject verb ya di slide pertama. Jadi nggak ada yang salah. Kita ngeliat penggunaan verbnya. Kenapa dia menggunakan did? Karena di sini adalah cook, yang mana itu adalah verb kedua gitu. Jadi verb kedua yang aktif kita tulis di sini adalah did. Kalau dia bikin Bobby caught twice as many fish as did anyone else, juga benar kayak gitu. Jadi nggak ada yang salah sama nomor 8 ini. Ini juga benar. Nomor 9, the final speaker ya gave us more details than had any of the previous speakers. Oke, the final speaker ini adalah subjeknya. Gave us, oke, ini adalah verbnya. More details than. Nah, more details than ini adalah comparison ya. Sampai more details than aja. Had any of the previous speakers. Oke. Di sini kita ngeliat ada verb. Di sini ada subjeknya. Berarti ini sudah dia balik intinya. Sekarang nomor 9 ini menurut kalian benar atau salah? Nah, subject verb comparison verb subject. Oke, benar. Jadi verbnya tuh dibalik setelah then, setelah perbandingannya. Kita lihat lagi sekarang. Gave di sini adalah verb kedua, ya give us more details. Nah, had. Oke. Nah, di sini dia kasih verb kedua juga. Jadi nggak ada yang salah ya, verb kedua. Oke. Makanya nomor 9 ini aku bilang adalah correct karena dia sudah balik. Kemudian setelah dia balik, dia juga menggunakan verb yang bentuknya past. Nah, nggak ada yang salah sama itu. Nomor 10. Do you know why does he need to sleep so many more hours than do the others? Oke, ini nomor 10 sedikit berbeda karena ini adalah template dari kalimat tanya kayak gitu. Menurut kalian ini benar atau salah? Kalau kalian perhatikan, do you know why does he need? Nah, oke. Di sini nih ada yang salah nih menurut aku nih. Why does he need? Why does he need itu udah lagi tidak termasuk ke dalam template dari kalimat tanyanya. Yang masuk dalam template kalimat tanyanya hanyalah yang awal nih, do you know? Kayak gitu, yang awalnya. Setelah do you know, kita tidak boleh nih semerta-merta ya membalik kayak gitu. Misalnya nih, kita tidak bisa semerta-merta membalik, artinya does ini harus kita hilangin. Why he needs aja gitu. Jadi do you know why he needs to sleep so many hours more than do the others? Kayak gitu. Jadi does ini kita tidak perlukan. Karena apa? Karena setelah template dari kalimat tanya yang awalnya do you know ini, kedepannya itu kita tidak perlu lagi membalik. Nah, di sini baru masuk comparisonnya. More hours than. Yes, ini adalah comparison ya. Nah, do the others. Oke, di sini dia balik lagi. Di sini adalah subjeknya dan di sini adalah verbnya. Dia balikkan di sini. Oke. Tapi dia membaliknya udah benar karena ya pertama di sini menggunakan verb yang pertama ya, yang verb present. Kemudian the others ini adalah jamak, makanya dia menggunakan do di sini. Di sini kalau kita ngelihat secara pasangan subjek verbnya udah benar karena di sini why adalah termasuk noun clause kayak gitu karena dia datang setelah noun, yang mana noun itu adalah sebagai verb. Jadi di sini kalau aku bilang tidak ada masalah dengan pasangan subjek verbnya. Di sini yang dia tekankan salahnya adalah kenapa setelah why ya, setelah why itu. Jadi kenapa setelah why itu dia melakukan proses ada does di situ. Sedangkan kita tidak perlu itu. Karena template kalimat tanyanya itu datangnya di awal, do you know aja. Setelahnya walaupun ada why, tapi di situ udah berfungsi sebagai noun clause karena ini merupakan objek dari know. Know itu adalah kata kerja. Oke? Makanya nomor 10 ini aku bilang incorrect. Seperti biasa, di akhir aku punya contoh soal yang bisa kalian jawab, multiple choice. Kalian bisa pilih A, B, C, or D dan kalian komen nih di bawah di kolom komentar, dan
jelaskan nih kenapa kalian pilih jawaban tersebut. Sekian dulu, nanti kita akan ketemu di video TOEFL berikutnya.